Hari ini, hari ini, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Halo adik-adik, senang bisa berjumpa lagi ya dengan kebaktian kita hari Minggu ini. Gimana kabarnya? Sehat-sehat semua kan? Nah, sebelumnya Losu mau nanya nih, sudah mandi belum? Sudah gosok gigi belum? Kalau belum, nah kita sebelum kebaktian harus mandi, gosok gigi, pakai baju yang rapi, kemudian sarapan dulu, karena kita mau memuji Tuhan. Nah, sebelum kita memulai kebaktian kita hari ini, kita masuk dalam doa. Semuanya tangannya dilipat, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu akan mengikuti ibadah pagi hari ini. Tuhan berkati kami supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik dan menurut dengan kehendak-Mu. Berkati teman-teman kami ya Tuhan yang saat ini belum mulai untuk ikut ibadah. Tolonglah supaya mereka bisa segera menyusul untuk sama-sama beribadah dengan kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Berkatilah kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kita bersyukur karena kita masih diberi kesehatan, kekuatan, dan kita masih bisa ibadah, bisa bersekolah online, dan masih bisa memuji nama Tuhan. Nah, sekarang Losu mau ngajak kalian mengingat-ingat ada buah-buah Roh Kudus. Ingat, satu apa? Kasih, sukacita, kesabaran, kemurahan hati, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, ingat ya lagunya ya, adik-adik bisa kan? Yuk kita nyanyikan lagu itu. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Lagi ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Pintar adik-adik. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, Losu mau ingatkan, kalau di antara adik-adik ada yang ingin memberikan persembahan kepada Tuhan untuk gereja kita, bisa titip ke Papa, Mama, Koko, Cece untuk transfer ke rekening gereja kita. Tapi kalau misalnya adik-adik belum ada rekening untuk transfer, bisa disimpan dulu. Nanti kalau kita sudah bisa ibadah lagi di gereja, bisa diserahkan saat itu. Oke, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik ambil Alkitabnya, konsentrasi yang bagus. Kita mendengarkan firman Tuhan. Halo adik, apakah adik pernah mendengar tentang Roh Kudus? Roh Kudus? Apa itu? Roh Kudus adalah pribadi Allah. Mana?
Kok saya tidak melihatnya? Memang Roh Kudus tidak terlihat mata, tapi ia sungguh-sungguh ada. Ah, masa sih? Saya tidak percaya. Tidak terlihat berarti tidak ada. Mana bisa begitu? Angin. Angin itu ada enggak? Ada. Kamu pernah melihat angin? Tidak sih. Tapi aku bisa merasakannya. Merasakan tiupannya. Efeknya segar. Kalau begitu, kamu belum tahu tentang Roh Kudus. Roh Kudus juga memberikan efek, bahkan efek yang sangat-sangat besar. Ah, masa sih? Sini. Lause akan ceritakan kisahnya kepada adik. Nah, kisahnya ada di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 mulai ayat 1. Lause bacakan ya, Kisah Para Rasul 2. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Sampai di sini dulu ya pembacaan kita. Sekarang mari kita berdoa, mohon Tuhan yang menolong kita untuk mengerti kisah ini. Mari kita berdoa. Allah yang baik, tolonglah kami supaya kami sungguh-sungguh memperhatikan apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kami saat ini. Tolong kami mengerti dan tolong kami untuk hidup di dalamnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, Tuhan Yesus sangat sayang kepada murid-muridnya. Bahkan murid-murid yang dulu maupun murid-murid yang sekarang. Seperti adik-adik dan juga lause-lause semua. Tuhan Yesus sangat sayang kepada semua murid-muridnya. Karena itu, dia tidak mau meninggalkan mereka tanpa ada pertolongan. Makanya, pada waktu Tuhan Yesus masih hidup, sebelum dia ditangkap dan disalibkan, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku tidak akan meninggalkan kalian sendirian. Aku akan mengutus Roh Kudus untuk datang kepadamu." Itu sebelum Tuhan Yesus mati. Dan setelah Tuhan Yesus mati, kemudian bangkit, Tuhan Yesus bertemu dengan murid-muridnya. Dan Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Kalian jangan kemana-mana, tunggulah di Yerusalem. Kalian harus menanti Roh Kudus datang." Setelah berkata seperti itu, Tuhan Yesus terangkat naik ke surga. Apakah adik-adik masih ingat pelajaran minggu lalu? Apakah adik-adik sudah buat aktivitas ini? Aktivitas ini menolong kita mengingat Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, murid-muridnya ingat apa yang dipesankan oleh Tuhan Yesus. Ayo, apa coba? Tuhan Yesus berpesan supaya murid-muridnya tetap ada di Yerusalem untuk menanti Roh Kudus. Maka murid-muridnya sangat senang. Mereka tidak sabar untuk menanti Roh Kudus datang. Mereka ingin segera bertemu dengan Roh Kudus. Maka mereka menanti 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari. Roh Kudus belum datang. Kenapa belum datang ya? Maka mereka terus menanti. Mereka menanti lagi sambil rajin berdoa, bernyanyi, dan membaca kitab suci. Adik-adik rajin gak berdoa? Rajin bernyanyi? Rajin membaca kitab suci gak? Murid-murid Yesus waktu itu rajin loh, sambil menunggu datangnya janji Tuhan Yesus.
yaitu Roh Kudus. Maka lewatlah hari ke-6, ke-7, ke-8, tetapi Roh Kudus belum datang juga. Adik-adik ada yang tahu setelah berapa hari baru Roh Kudus datang? Nah, tibalah hari ke-9. Hari itu kota Yerusalem mulai ramai karena banyak orang yang datang dari luar kota. Besoknya, pada hari ke-10, semakin ramai. Semakin banyak orang yang berkunjung ke Yerusalem. Hari itu adalah hari raya Pentakosta, dan orang-orang berdatangan ke kota Yerusalem untuk merayakannya. Apakah adik-adik tahu? Pada hari Pentakosta itu, sudah berapa hari Yesus terangkat ke sorga? Ya, 10 hari. Pada hari yang ke-10 itu, murid-murid berkumpul di satu tempat. Sementara itu, banyak sekali orang berjalan lalu lalang di sekitar tempat itu. Orang-orang itu berbicara dalam berbagai macam bahasa. Nah, waktu itulah ketika murid-murid sedang berkumpul, tiba-tiba mereka mendengar suara yang keras, seperti tiupan angin kencang. Tetapi, kok suara itu ada di dalam rumah ya? Suara apa ini? Tanya salah seorang murid. Murid lainnya mengangkat bahu. Artinya mereka tidak tahu, mereka tidak mengerti. Mereka melirik ke sana kemari. Tiba-tiba mereka melihat muncul nyala-nyala api yang bertebaran di ruangan itu. Apa ini? Mereka bertanya dalam hati masing-masing. Lalu nyala-nyala api itu hinggap pada mereka masing-masing. Ternyata itu adalah Roh Kudus yang Tuhan Yesus utus dari surga. Wah, sangat menakjubkan. Lalu semua murid Yesus penuh dengan Roh Kudus. Mereka memuji Tuhan dalam bahasa yang berbeda-beda. Roh Kudus memberikan kemampuan kepada mereka untuk berbicara dalam bahasa seperti yang dipakai oleh orang-orang yang sedang berkunjung ke kota Yerusalem pada hari itu. Wah, ajaib sekali. Ketika suara angin kencang dan gemuruh itu terdengar dari luar rumah, orang-orang yang ada di sekitarnya merasa heran. Lalu mereka berkerumun di dekat rumah itu. Mereka mendengar murid-murid Tuhan Yesus sedang berbicara dalam banyak bahasa. Mereka mendengar baik-baik apa yang dikatakan murid-murid itu. Seorang di antara mereka berkata, "Itu bahasa daerahku." Yang lain berkata, "Loh, itu bahasaku." Yang lain lagi berkata, "Itu bahasa bangsa saya loh." Banyak orang berkata, "Itu bahasaku." Jadi, aku mengerti bahwa mereka sedang mengatakan kebaikan Allah. Orang-orang yang datang dari berbagai kota dan bangsa itu menjadi bingung. Mengapa bisa begitu? Lalu mereka bertanya-tanya, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Mengapa mereka bisa berbicara banyak bahasa ya? Apakah adik-adik tahu mengapa? Karena Roh Kudus memenuhi mereka. Murid-murid yang tadinya takut, tidak berani berbicara banyak tentang Tuhan Yesus, sekarang berani berkata banyak tentang kebaikan Allah dan dengan suara yang berani. Sehingga orang-orang yang lewat di dekat sana mendengar dan mengerti. Oh, Allah sangat baik. Dan itu semua karena Roh Kudus menolong murid-murid mampu berkata-kata dengan baik dan berkata-kata dengan berani. Karena Roh Kudus. Adik-adik tahu tentang Roh Kudus? Roh Kudus adalah Allah. Allah yang kita sembah adalah Allah yang sangat ajaib. Allah hanya satu, tetapi ada 3 pribadi, yaitu Allah Bapa,
Allah Anak, Tuhan Yesus, dan Allah Roh Kudus. Allah yang kita sembah sangat ajaib kan? Allah yang kita sembah itu memang luar biasa. Kita menyebutnya Allah Tritunggal. Artinya ada 3 pribadi dalam satu Allah. 3 dalam 1. Hebat kan? Allah Bapa sangat mengasihi kita. Karena itu Dia utus Allah Anak Tuhan Yesus untuk menyelamatkan kita. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Karena itu Dia mengutus Roh Kudus untuk menolong kita. Allah Roh Kudus sangat sayang kepada kita. Karena itu Ia terus berusaha untuk membuat kita menjadi anak Tuhan yang baik, yang menyenangkan Tuhan. Ngomong-ngomong, adik-adik pernah ada ya malas ikut sekolah minggu? Atau malas membaca Alkitab yang adalah perkataan Tuhan? Atau malas berdoa untuk berbicara kepada Tuhan? Atau adik-adik tidak taat kepada perintah Tuhan? Tuhan berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu. Tetapi adik-adik tidak taat kepada ayah ibu, bahkan melawan orang tua. Wah, kalau begitu adik-adik bisa berdoa, minta tolong kepada Roh Kudus supaya memampukan adik-adik untuk taat kepada ayah ibu dan memampukan adik-adik untuk melawan sifat-sifat yang buruk. Misalnya, tidak taat, malas, kemudian suka kata-kata yang kasar, atau tingkah perbuatan yang buruk. Tuhan sangat senang kalau kita meminta itu kepada Tuhan. Dan Roh Kudus akan senang membantu adik-adik untuk hidup dengan baik seperti yang Tuhan suka. Sama seperti murid-murid Tuhan Yesus dulu sudah dimampukan oleh Roh Kudus untuk hidup seperti yang Tuhan mau, maka Tuhan Yesus akan menolong adik-adik melalui Roh Kudus supaya hidup seperti yang Tuhan suka. Adik-adik mau? Lausu sangat mau. Lausu selalu berdoa minta tolong dari Roh Kudus. Oke, mari kita berdoa ya sekarang. Allah Bapa, terima kasih karena sudah mengutus Tuhan Yesus menyelamatkan kami. Tuhan Yesus, terima kasih karena sudah mengutus Roh Kudus untuk menolong kami. Ingatkan kami bahwa kami perlu Roh Kudus untuk menolong kami dalam hidup sehari-hari supaya kami hidup dengan baik seperti yang Tuhan suka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau menghafal ayat firman Tuhan untuk hari ini. Ayat hafalan hari ini sangat singkat, adik-adik pasti mudah sekali menghafalkannya. Mari kita coba. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 4. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Kita ulang sekali lagi. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Sekarang kita akan membuat aktivitas yang mengingatkan kita bahwa pada hari ini, pada hari Pentakosta, Roh Kudus turun dan hinggap di atas murid-murid Yesus. Mari kita lihat.
主上天堂。